gimana kabarnya hari ini? Oke ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu dijaga protokol kesehatannya dimanapun kalian berada. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya Pak ya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa Bapak absen dulu ya. 12 RPL 9 ya. Iya. Al-5. Hari ini kita akan membahas bab baru. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bab statistik. Kemarin di pertemuan kemarin Bapak sudah mengingatkan bahwa kalian baca-baca dulu sedikit ya tentang statistik. Tapi ini bab statistika ini materi yang pernah kalian pelajari waktu kalian kelas 8 SMP. Mungkin kita mengingat kembali ya apa yang pernah kalian pelajari waktu kalian SMP. Nah, flashback dulu nih, kalian ingat tentang statistika atau kata statistika itu apa sih? Mungkin pernah dengar nggak kata statistika itu apa? Apa tuh? Kira-kira apa? Data ya. Oke. Motivasinya dulu untuk kalian bisa mempelajari materi ini. Ya. Aplikasi statistika sering digunakan oleh banyak orang dalam kegiatan nyata sehari-hari ya. Lebih lengkapnya kita lihat video berikut. Ada sebuah video tentang penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Bisa disimak dulu ya. Ini penerapannya dalam berbagai bidang. Pada video ini kita akan membahas mengenai pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah kalian harus bisa membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, kalian harus bisa menyajikan data ya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran hari ini ya. Jadi untuk hari ini kita belajar secara diskusi berkelompok. Nanti saya bagikan kelompoknya ya, siapa saja. Kemudian setelah diskusi kelompok kalian juga nanti presentasi perwakilan, mungkin tidak semuanya juga. Kemudian yang ketiga kita sama-sama menyimpulkan apa yang sudah dipelajari. Dan yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi dalam bentuk nanti soal ya, kalian mengerjakan masing-masing. Selanjutnya adalah materinya. Kita lihat dulu apa sih materinya. Nah, di sini saya memberikan sebuah masalah. Diberikan data nilai ulangan harian untuk topik statistika siswa SMK Telkom Jakarta kelas 12 RPL 8 dan 9. Jadi ada nilai nilai ulangan statistika 2 kelas ya. Nah, ini nilainya seperti ini. Nilainya dilihat nilainya di sini berurutan tidak? Tidak. Berantakan seperti ini ya? Tidak. Nah, ini bagaimana caranya? Apakah data tersebut mudah dibaca? Tidak. Tidak ya? Adakah cara yang lebih mudah agar data tersebut bisa dibaca? Silakan membentuk kelompok sebanyak 5 orang ya per kelompok. Boleh, silakan duduk per kelompok sesuai dengan kalian mau bergabung dengan kelompok siapa? Silakan. Coba Maria. Siapa? Kemudian Ferry. Ferry. Coba diperhatikan, ini ada sebuah video kembali ya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD itu atau lembar kerja ya. Ini ada sebuah video tentang unsur-unsur dari tabel distribusi frekuensi. Kalian harus tahu dulu nih sebelum mengerjakan unsur-unsur atau istilah-istilah yang ada di tabel itu apa saja. Ya. Digunakan SPM juga gitu Mak. Datanya itu masih mentah. Nah, buat jadi suatu tabel distribusi frekuensi gitu. Jadi datanya masih mentah, lalu kita ubah ke sebuah tabel. Silakan dibuka LKPD-nya ya. Kita kerjakan secara berkelompok. Silakan jangan kerja sendiri-sendiri ya.
Di sana ada 3 permasalahan ya. Di sini ada langkah-langkahnya ya. Silakan langkah pertama. Ini ada tabel di sini. Kemudian langkah pertama adalah menentukan jangkauan. Coba tentukan jangkauannya. Jangkauan itu adalah statistik tertinggi, berarti nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Coba diisikan. 9 dari mana? 10 ya? 10 dibulatkan ke atas. Karena 23 itu kan di bawahnya 43. J-nya berapa? 69 kali 7 apa? Ini kan 69 kali 7. Nanti bulatkan ke atas. Ya, benar ya. Ayo, waktunya sudah selesai untuk mengerjakan LKPD. Sekarang kita presentasi ya. Mungkin tidak akan kelompok presentasi ya. Nanti perwakilan saja. Nanti ditanggapi sama kelompok lain. Kalau memang ada yang kurang ya. Coba kelompok siapa yang mau presentasi duluan? Ayo. Oke. Kelompok Deren. Deren tinggal gambar saja. Menentukan langkah pertama apa? Mencari J-nya dulu itu cara mencari nilai tertingginya berapa dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya berapa? Nilai tertingginya itu 92. Nilai terendahnya itu 23. Jadi 69. Oke, berarti ketemu J-nya 69, benar nggak? Untuk presentasi kelompok Deren, gimana ada tanggapan? Oke, itu kenapa? Mario, ada yang keliru atau seperti apa? Yang langkah ketiga, saya mau nanya tuh. Yang mana? Yang langkah ketiga, yang ketiga. Kelas ketiga. Oh, yang langkah ketiga. Yang langkah ketiga Pak. Nah, Ini. ya. Itu si Doren jawabannya berapa tadi? 7. Saya 10 karena dari J dibagi K. Iya. Karena J-nya 69 dibagi 7. Oh, gitu. Oh, Itu tadi salah hitung mungkin. Oh iya. Lalu 9,8 terus dibulatkan menjadi 10. Berarti ini tadi J-nya sekali lagi Deren ya. J-nya berapa? J-nya 9. J-nya berapa? 69. 69. K-nya? K-nya 7. 69 bagi 7 9,8. 9,8. Dibulatkan jadi 10. Yang lain gimana? Kelompok lain? Berarti 10 ya? Iya, Pak. Mungkin tadi keliru nih. Dorennya nanti diperbaiki sama kelompok aja. Kemudian yang tabelnya gimana? Hasilnya sama nggak? Yang tabelnya punya saya hasilnya beda. Yang kelas berapa yang beda? Kelas ketiga. Ketiga Pak. Doren tadi berapa jawabannya? 9. 9. Yang lain berapa? Punya saya 10. 10. Terus Gua nyambil Pak. Sama ini sama kelas yang terakhir tuh. yang terakhir harusnya berapa? 5. Kenapa? Iya, Pak, ngantuk nih Pak. Saya ini, Pak. Berarti mungkin tadi ya ini butuh ketelitian ya. Iya, Pak. Untuk menentukan terus di sini kalian harus teliti ya. Tadi ada yang kelewat walaupun nanti di sini mungkin kelompok Deren sudah benar ya. Ya. Tadi kelompok Deren sudah benar ini 60 tapi hanya tentukan saja. Berarti jumlahnya berbeda juga nggak? Coba jumlahkan nih. Jumlahnya sama nggak? Jumlahnya sama nggak 60 nih? 5 sama 9. Oke. Sama Pak. Kalau jumlahnya sama, cuman tadi di kelas ketiga sama kelas terakhir ya. Ya. Itu ada masalahnya Pak. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti diperbaiki lagi untuk kelompok. Ada lagi yang mungkin kurang atau keliru? Udah sama. Oke, udah sama ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok dulu. Coba dari kegiatan tadi
Kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan ya setelah menyelesaikan permasalahan di atas? Apa yang dimaksud tabel distribusi frekuensi? Coba ada kelompok yang mau membacakan? Pak, saya. Oke, boleh. Kelompok selapa dulu ya. Pak, apa itu tabel distribusi frekuensi? Kalau menurut pendapat kelompok saya, tabel distribusi frekuensi itu merupakan sebuah tabel atau bagan yang merangkum nilai dan frekuensi sebuah data. Tabel distribusi frekuensi adalah sebuah tabel ya atau bagan yang merangkum nilai dan frekuensi sebuah data. Oke. Ya, jadi data ini dirangkum menjadi sebuah tabel atau bagan gitu ya, menurut kelompok sulapa itu gitu. Kemudian terus ada pendapat lain mungkin, kesimpulan apa lagi? Saya Pak. Oke, kelompoknya Sandi. Coba Sandi. Kelompok kami kalau distribusi frekuensi adalah merupakan tabel merupakan alat pengajian data yang berbentuk kolom dan baris yang di dalamnya terdapat susunan data yang sudah dikelompokkan. Kalau tadi sulapa berarti merangkum data menjadi tabel atau bagan. Kalau Sandi itu berarti apa tadi Sandi? Alat penyajian data yang berbentuk kolom dan baris. Kolom dan baris itu sama aja kayak tabel ya, saja. Jadi itu ya intinya berarti tabel distribusi frekuensi seperti itu. Silakan disimpulkan masing-masing ya. Setelah itu nanti dikumpulkan. Nah sekarang silakan disiapkan alat tulisnya. Ya. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah ini ya, silakan dikerjakan. Ini sebagai evaluasi untuk setiap orang. Ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan boleh dikerjakan saja. Oke, koleksi dulu ya. Tadi kita sudah belajar, kemudian sudah latihan. Kita mengulang kembali. Misalkan di sini ada daftar distribusi frekuensi. Nah, kita lihat dari tabel di samping banyak kelasnya ada berapa nih? Ada berapa banyak kelasnya? Ada 8. Yang mana saja nih? Kelas pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Benar ya? Batas bawah kelas kelima berapa? Batas bawah kelas kelima. Berapa? 1. Kelas kelima itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti. Batas atas kelas ke-6. Ini kelas ke-6, ini batas atasnya. Tepi bawah kelas ke-7. Tepi bawah kelas ke-7. Ini tepi bawahnya. Ini batas bawahnya, tepi bawahnya dikurangi. Berarti 82. Titik atas kelas ke-8. Kelas ke-8 yang mana? Tapi atasnya berarti 100 tambah 100,5. Titik tengah, ya coba titik tengahnya yang kelas pertama berapa? 21 tambah 3 bagi 2 berapa? 25 dan seterusnya gitu ya. Yang terakhir adalah panjang kelasnya berapa? 10 dari mana Pak? Dari semuanya. Dari 21 sampai 1. Dari 30 sampai 30. Nah, di 30. 21 ke 30 itu ada 10 atau bisa juga 31 kurangi 21. Iya. Gitu ya. Nanti jangan sampai lupa lagi. Nanti dipelajari lagi materi yang baru. Kemudian lagi jangan lupa untuk mempelajari materi berikutnya mengenai penyajian data dalam bentuk ini. Kalau tadi tabel distribusi frekuensi, nanti kita bahas pertemuan berikutnya adalah tabel bentuk gitu ya. Selesai ya untuk hari ini. Dicukupkan sekali lagi, jangan lupa selalu jaga kesehatannya. Ya. Dicoba baca lagi materi-materi yang barusan dan materi yang pertemuan ini. Baik, Pak. Itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.